Kasih Ami. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Ikut bermain berkaitan dengan presentasi kami. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak yang juri, izin kami dari SS Gacor akan menyampaikan terkait dengan inovasi kami. Yang pertama, di sini adalah judul kami. Tapi sebelum kita masuk, saya akan memperkenalkan tim kami dulu. Saya Rano Kubo, bukan Rano, tapi Rano Kubo ya. Ya, sebagai fasilitator, terus ketua tim gugus kami, Pak Hari Sungkar, terus anggota kami, Ibu Nur Hikmah Abbas. Ini tadi saya sudah sampaikan. Terus yang berikut, ini terkait dengan listrik sedang padam ya, dapat menyebabkan kerusakan di alat baterai kami yang ada di pos utama, yaitu di portal. Ya, terus di sini yang berikut yang kedua, kita selalu saya mendatangkan teknisi dari luar, terus pembelian komponen karena alat saya rusak, terus kemudian ini servis alat ini sangat jauh. Biasa kami servis itu di Surabaya, membutuhkan waktu dan biaya. Terus kemudian alat baterai ini sering error yang kita tahu bersama ya di pos utama kita. Terus yang berikut untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada ketua tim gugus kami. Silakan Pak Hari Sungkar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rano tadi. Jadi di tabel ini permasalahan utama adalah listrik sering padam yang menyebabkan kerusakan pada baterai dengan frekuensi total sampai 65 frekuensi masalah, mulai dari mendatangkan teknisi dan sebagainya. Nah, ini Pareto masalahnya. Jadi listrik itu dia menjadi masalah utama. Jadi kita menentukan judul optimalisasi sistem baterai di pos utama. Nah, kita menggunakan kaidah SMART, yang mana kaidah SMART itu sudah selaras dengan program kerja yang ada di security. Jadi ini aspek kaidah mutu. Dari sisi kualitas itu alat itu sering error ya untuk alat baterai. Terus dari biaya juga, biayanya cukup tinggi karena harus kita datangkan teknisi, terus pembelian alat dan sebagainya. Terus dari delivery itu kendaraan itu sering antri karena palang pada baterai itu sering error, dia sering tertahan, akibatnya antrian panjang pada pos utama. Terus dari moral, tim security itu frustasi karena sering terjadi kerusakan pada alat baterai. Terus dari sisi safety sudah ada dua kejadian ya, di pos utama yang mana kedua-duanya itu terkena palang baterai karena palangnya error. Terus dari sisi mesin, kerusakan alat itu meningkat dan komponen juga banyak yang hangus. Ya, ini diagram fishbone yang mana listrik sering padam menjadi masalah utama. Dari sisi manusianya, security belum memahami perbaikan mandiri. Terus dari biayanya juga biaya perbaikannya cukup besar. Dari mesin, suplai listrik itu tidak stabil. Terus sering padam mendadak. Terus dari metode belum tersedianya teknisi internal. Terus perbaikan alat yang masih sulit untuk dipahami. Jadi dari masalah tadi kita ambil 3 masalah utama, yaitu belum adanya cara pengenalan listrik yang padam untuk alat baterai, terus teknisi internal belum dibekali, terus terbakarnya komponen sensitif seperti SSD, PCLS dan lain-lain. Ya, ini diagram jenis masalahnya. Jadi melalui akar penyebab masalah pada diagram Pareto di atas,
Jadi tim Gacor menyimpulkan untuk menyelesaikan masalah pemadaman listrik itu menjadi sebesar 100%. Nah, ini ada alternatif solusi. Yang pertama itu kita menggunakan stafol untuk menstabilkan arus listrik. Tapi kelemahan di stafol itu dia tidak bisa menyimpan arus listrik di saat listrik itu padam. Terus alternatif yang kedua itu kita menggunakan inverter. Tapi inverter juga biayanya cukup mahal, sekitar 20 juta. Terus dia itu dihidupkan harus secara manual, dia tidak bisa hidup otomatis. Jadi kedua solusi ini kita tidak pilih. Nah, ini kita beralih ke solusi ketiga, yaitu pemasangan UPS pada alat target. Jadi ini solusi yang kita pilih karena UPS itu walaupun listrik padam, mesin regen itu tetap dia beroperasi karena dia menyimpan arus listrik. Jadi ini proses pemasangan yang dibantu oleh teman-teman elektrikal pemasangan UPS. Jadi analisa risiko terhadap solusi yang kita pilih untuk pemasangan UPS mulai dari potensi masalah, dampak masalah serta rencana penanggulangannya sudah kita lakukan semua. Ini rencana perbaikan mulai dari rekayasa teknis, pengadaan, proses perakitan sudah dilakukan juga semua. Ini dokumentasi perbaikannya. Ya, ini tabel perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan, yang mana listrik sering padam itu yang awalnya itu di frekuensi kerusakannya itu di 20, dia turun menjadi 0 dengan perbaikan 100%. Ini Pareto masalahnya, ya kan? Sebelum dan sesudah perbaikan. Ya, jadi perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan, kita membuat kesimpulan bahwa Gugus berhasil menurunkan biaya kerusakan alat target menjadi sebesar 100%. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ima. Terima kasih. Kita masuk di standar proses. Kami telah membuat instruksi kerja yang berjudul penggunaan barrier, dan kami juga sudah melakukan sosialisasi internal di Biro HSS dan tim security. Terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih tim atas apa yang sudah disampaikan. Baik, aplaus untuk SS Gacor. Selanjutnya sesi tanya jawab kita berikan untuk audiens. Ya. Oh ya, Pak. Sebut nama dan biar tadi rumah. Ya, sebut nama dan biro. Alamat dan nama. Ya, baik. Mohon izin kepada juri dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, saya Marwaji dari Biro Utility di sektor kerja sipilnya. Pertanyaan saya gini, tadi kan bahas terkait berarti ada penggantian dengan UPS. Intinya itu ya. Jadi sepengetahuan kami bahwa mesin kita di sini itu nyalanya nggak sampai 1 menit. Jadi sudah ada sistem otomatis kita Pak. Jadi pada saat lampu padam karena terkait dengan efisiensi, demi efisiensi itu kita ada penyambungan ke pihak PLN. Dan sekarang kita masih menggunakan PLN. Dan di sistem-sistem sekarang itu sudah ada sistemnya. Jadi kalau PLN mati, dia hanya 1 menit dia langsung hidup secara otomatis. Nah, ini kan penggunaan UPS. Kalau menurut saya kan penggunaan UPS ini sebenarnya hanya orang umum menggunakan seperti itu. Jadi kita juga kalau misalnya komputer juga kalau mati ya kita menggunakan UPS. Maksud saya ada nggak hal yang memang ada alat yang Bapak ciptakan sendiri atau seperti apa? Karena ini secara umum atau ada kelebihannya apa?
yang terkait dengan Bapak gunakan sehingga bisa membantu barrier itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau